Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawaz Afkar Muzaki, biasa dipanggil Fawaz dari Informatika Angkatan 2022. Di sini saya mengambil praktikum pemrograman web Shift H dengan shift sebelumnya yaitu Shift D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan responsi yang telah saya kerjakan. Baik, langsung saja. Di sini seperti yang bisa dilihat di layar, sebelah kanan saya terdapat halaman web dari soal responsi yang telah diberikan. Di sini saya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan di dalam soal responsi tersebut. Kebetulan saya mendapatkan soal responsi dengan paket susu. Baik, langsung saja ke struktur-strukturnya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari HTML lebih dahulu. Yang pertama, kita mulai dari atas. Di sini terdapat kotak persegi panjang dengan isi konten susu murni nasional. Jadi untuk kotaknya sendiri di sini saya menggunakan CSS ya, dengan kelas header box seperti yang bisa dilihat di dalam teks editor saya. Kemudian untuk teksnya sendiri di dalamnya itu susu murni nasional, saya menggunakan heading 1 yang nantinya diatur menggunakan CSS juga supaya bisa posisinya berada di tengah seperti ini. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian konten. Untuk kontennya sendiri saya bungkus di dalam satu kelas yang bernama content box seperti yang bisa dilihat di dalam text editor saya atau Visual Studio Code-nya. Jadi di sini untuk kontennya sendiri terdapat 3 kotak ya. Nah, dari 3 kotak ini sendiri saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian left, yaitu yang sebelah kiri, dan bagian right, bagian kanan. Nah, mengapa saya bagi 2? Karena agar memudahkan untuk pengaturan kotak yang sebelah kiri dan kanannya nantinya. Jadi karena kotak yang sebelah kanan itu terdapat 2 buah, yaitu bagian atas dan bagian bawah, maka saya perlu memisahkannya menjadi left dan right. Baik, untuk kita mulai dari kotak yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kelas left box yang nanti di CSS-nya akan saya jelaskan, karena di sini saya menggunakan CSS yang berada di dalam satu file tersendiri. Jadi nanti mungkin saya akan menjelaskan CSS setelah saya selesai menjelaskan struktur HTML-nya. Oke, kembali ke konten yang berada di left box ini. Di sini terdapat teks susu murni nasional dan juga suatu paragraf yang isinya lorem ipsum dan sebagainya, dan juga sebuah link baca lebih lanjut. Untuk teks susu murni nasionalnya sendiri saya menggunakan heading 2 yang kemudian dipakein suatu underline di sini ya. Kemudian untuk teks paragraf di bawahnya tulisan susu murni nasional ini saya menggunakan paragraf biasa yang merupakan tag bawaan dari HTML itu sendiri. Kemudian di sini terdapat link baca lebih lanjut. Untuk link yang di bagian pertama ini, jika diklik nanti maka akan mengarah ke halaman kedua. Nah, ini adalah halaman keduanya. Kita kembali dulu ke halaman pertama. Jadi terdapat 2 buah link baca lebih lanjut yang berbeda fungsinya. Untuk link yang kedua ini jika kita klik maka tidak mengarah kemana-mana. Baik, kemudian kita lanjut ke kotak yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan atas sendiri, ini saya menggunakan kelas right top box atau kotak kanan atas ya, yang isinya itu profil penulis. Yang di sini saya menggunakan heading 2 sebagai teks profil penulisnya dan juga underline untuk menambahkan garis bawah. Kemudian H3 untuk nama penulisnya. Di sini nama penulisnya yaitu Elwin Henner. Kemudian juga
terdapat foto beliau sendiri yang menggunakan nama file cat.jpg, dan di sini saya menggunakan text center supaya tulisan dari profil penulis, kemudian nama penulis dan juga fotonya bisa berada di tengah dari content box ini. Kemudian yang kedua yaitu terdapat rect bottom box atau kotak kanan bawah yang berisi teks responsive web 1. Di sini saya menggunakan heading 3 dan juga dapat teks informatika untuk 2023. Di sini saya menggunakan paragraf. Dan juga sama seperti pada kotak yang di atasnya, saya menggunakan text center supaya teks ini dapat berada di tengah dari kotak ini. Dan juga kemudian yang terakhir terdapat box dari footer yang memiliki garis yang sangat tebal di sini. Jadi saya menggunakan kelas footer box dengan isi konten yaitu hak milik PT Nasional. Nah, kemudian seperti yang bisa dilihat di sini, jika mouse di hover ke masing-masing kotak maka akan membuat kotaknya menjadi putus-putus. Ini saya menggunakan CSS yang nanti saya jelaskan di file CSS-nya. Baik, kita langsung saja. Di sini kita menggunakan referensi CSS dari file style.css. Jadi saya jelaskan bagaimana kotak-kotak ini dibuat dan strukturnya apa saja, menggunakan atribut apa saja. Jadi untuk headernya sendiri, di sini saya memakai display flex supaya penempatan kontennya nanti lebih fleksibel dan margin auto agar si kotak ini bisa otomatis berada di tengah halaman gitu. Kemudian untuk justify content dan align item saya buat menjadi center. Untuk justify content sendiri merupakan suatu atribut untuk mengatur penempatan konten di mana pengaturan horizontalnya itu di tengah halaman. Jadi dia misal tadinya berada di pinggir, maka dia akan berpindah ke tengah. Kemudian untuk align item sendiri itu penempatan secara vertikalnya di tengah ya. Jadi kalau center dia nanti akan berada di tengah halaman. Kemudian untuk height-nya sendiri saya menggunakan 100 pixel dan width-nya saya gunakan 100%, yang nantinya jika ini di full screen maka akan memenuhi seluruh halaman. Untuk border style-nya saya gunakan solid dan width dari si border atau garis tepinya ini saya menggunakan 4 pixel. Untuk box sizing saya gunakan border box. Ini adalah atribut yang digunakan supaya nantinya kalau misal kita mengatur border dan misal kita akan menambahkan suatu margin atau garis atau padding atau apapun yang berada di dalam box ini, maka nanti ukuran boxnya akan menyesuaikan dan tidak akan membuat boxnya itu overflow ke elemen yang lain. Baik, untuk selanjutnya content box ini saya sama menggunakan display flex, namun justify kontennya space between yang merupakan membuat konten yang berada di dalamnya ini terdapat suatu gap sedikit ya. Dan di sini saya juga menambahkan gap untuk setiap kontennya yaitu sebanyak 5 pixel. Position relatif ini adalah suatu atribut yang mengatur posisi dari konten yang berada di dalamnya yang mengikuti parent dari konten tersebut ya. Untuk tingginya sendiri saya menggunakan 460 pixel dan width-nya 100%. Kemudian saya atur margin top dan margin bottom-nya 5 pixel supaya terdapat jarak antara header dan footer-nya. Kemudian box sizing saya gunakan border box juga seperti pada header. Kemudian untuk left box sendiri, di sini saya menggunakan width
sebesar 65% ya. Untuk pembagiannya sendiri, untuk left box 65 dan untuk yang right saya atur 35. Di sini saya menggunakan border style solid dan widthnya hanya 2 pixel. Position relatif, align content left ya, untuk menggunakan rata kiri buat kontennya. Kemudian overflow scroll di sini untuk menambahkan seperti scroll di sini ya, jika misal konten yang ditambahkan terlalu overflow atau melebihi kotak. Kemudian saya tambahkan padding left 10 pixel supaya teks ini atau konten yang berada di dalamnya tidak menempel dengan garis yang ada di kiri, jadi terdapat jarak sedikit. Oke, kita lanjut ke kotak yang bagian kanan. Di sini saya menggunakan display flex dan flex directionnya kolom agar pembagian dua kotak ini menjadi lebih mudah dan fleksibel. Kemudian untuk rectop boxnya sendiri atau kotak yang atasnya sendiri, saya menggunakan height 50% ya, masing-masing atas bawah ini 50% 50%, dan dua-duanya menggunakan border style solid dan widthnya 5 pixel. Untuk di kotak atas ini sendiri saya menggunakan overflow scroll supaya jika misal kontennya overflow, nanti otomatis kita bisa meng-scroll lewat scroll bar yang ada di samping-samping ini. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian terakhir yaitu footer. Di sini kita memakai display flex juga seperti pada header tadi. Kemudian marginnya kita autokan, justify content, align item center. Di sini kita menggunakan atribut yang sama seperti pada header. Kemudian di sini untuk tinggi dari si footernya sendiri saya menggunakan 60 pixel dan width 100%. Untuk border style saya pilih solid dan widthnya kita pakai 6 pixel serta box sizing border box. Nah, kemudian di sini terdapat suatu atribut CSS yang saya gunakan supaya jika misal pointer mouse di hover di setiap kotaknya menjadi atau mengubah si kotak ini yang tadinya garisnya tipenya solid yang menjadi dash atau putus-putus, yang tadinya garisnya bersambung menjadi putus-putus ya. Saya menggunakan atribut ini border style dash apabila setiap elemen kotaknya di hover. Kemudian saya tambahkan di sini untuk image, saya atur widthnya menjadi 140 pixel sehingga tidak terlalu besar. Mungkin itu untuk penjelasan halaman pertama. Sebelum kita lanjut ke halaman kedua, mari kita cek untuk halaman keduanya terlebih dahulu. Baik, di sini kita sudah berada di halaman kedua. Seperti yang bisa dilihat di layar, terdapat konten-konten yang mungkin berapa seperti halaman yang pertama, namun dapat suatu perbedaan, yaitu isi kontennya yang tidak seperti pada halaman pertama. Jadi langsung saja kita jelaskan dari struktur HTML-nya sendiri. Di sini untuk box-boxnya kurang lebih sama seperti pada halaman pertama ya. Untuk CSS dari header maupun footer, left boxnya juga. Namun yang sedikit berbeda di sini merupakan konten yang terdapat di dalam left box dan right box. Jadi langsung saja kita masuk ke struktur HTML-nya. Di sini pada header box saya menggunakan kelas header box yang berisi konten susu murni nasional. Teks ini saya gunakan heading 1 yang kemudian hurufnya kapital semua, tidak seperti pada halaman pertama yang tadi. Kemudian pada isi konten yang terdapat di kotak sebelah kiri, di sini saya menggunakan div class left box ya, yang dibungkus pada kelas content box seperti pada halaman pertama tadi. Jadi content box membungkus
left box dan right box. Jadi pada left box di sini terdapat suatu link yang jika diklik akan mengarahkan ke halaman pertama kembali. Nah, kemudian di bawahnya link yang bertuliskan kembali ini terdapat suatu teks judul Susu Murni Nasional dengan huruf kapital semua yang menggunakan heading 2 dan dipakai tag U untuk menambahkan underline atau garis bawah. Kemudian di bawahnya terdapat 2 buah paragraf yang saya pisahkan masing-masing menggunakan tag P, dua-duanya ya, yang kemudian bisa di scroll karena 2 paragraf ini sudah overflow ya, atau lebih kotak. Kemudian pada bagian kanan terdapat kotak sebelah kanan yang berisi upvote downvote. Di sini untuk kotak sebelah kanannya sendiri saya menggunakan kelas right box ya. Untuk isi kontennya sendiri di kotak sebelah kanan yaitu upvote, downvote, dan tombol upvote, downvote, serta hapus vote. Jadi untuk fungsinya sendiri ini untuk menambahkan upvote, downvote, atau kita menghapus vote. Jadi nanti terdapat campuran antara HTML dengan JavaScript juga supaya upvote dan downvote-nya dapat menampilkan angka atau hasilnya. Untuk tombolnya sendiri kita menggunakan div class tombol yang terdapat 3 tombol, yaitu tombol upvote, downvote, dan juga hapus vote. Oke, untuk simulasi kliknya begini. Jika upvote maka upvote akan bertambah 1, downvote 0. Kita klik upvote lagi maka vote akan bertambah. Jika hapus vote maka vote berkurang. Jika kita pencet downvote maka downvote bertambah, dan jika kita hapus vote maka upvote berkurang dan downvote berkurang. Baik, mungkin itu untuk kontennya. Kemudian kita lanjut ke bagian footer. Untuk footer sendiri tidak berbeda jauh dari yang halaman sebelumnya ya. Kita menggunakan kelas footer box yang berisi hak milik PT Nasional. Baik, sebelum kita masuk ke CSS-nya, kita akan masuk ke JavaScript-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja JavaScript-nya supaya si tombol ini bisa melakukan fungsi seperti yang sedang dilakukan di layar ya. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan 2 variabel, yaitu upvote count dan downvote count, yang deklarasi awalnya itu sama-sama 0. Kemudian di sini saya membuat fungsi upvote dengan isi seperti ini. Jika misal upvote dijalankan maka upvote count akan bertambah dan dia akan memanggil fungsi update vote count. Dan juga jika yang kedua saya membuat fungsi downvote, jika fungsi downvote dipanggil maka downvote count-nya akan bertambah dan dia akan memanggil fungsi update vote count. Dan di sini terdapat fungsi hapus vote yang dimana isinya jika hapus vote dipanggil maka dia akan mengecek jika upvote count lebih dari 0 maka upvote count akan berkurang, dan juga jika downvote count lebih dari 0 maka downvote count akan berkurang. Kemudian dia setelah pengecekan itu dia akan memanggil fungsi update vote count. Untuk fungsi update vote count sendiri di sini saya menggunakan query selector ya, yaitu seperti ini. Dokumen query selector h3 th_child1.text content sama dengan upvote plus upvote count. Jadi di sini
kita akan menambahkan suatu konten yang berada pada H3. Jadi di sebelah konten upvote yang kita gunakan dengan tag H3 ini, nanti kita akan tambahkan dengan upvote count yang sebelah kanan ini, seperti yang bisa dilihat di layar yang saya tunjukkan dengan pointer. Jadi kurang lebih untuk fungsi update vote count seperti itu. Jadi setiap kita upvote, nanti upvote count akan bertambah dan update vote count akan dipanggil, dan kemudian di sini akan mengeluarkan suatu hasil atau nilai. Untuk penjelasan JavaScript-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan style dari halaman ini. Di sini kita mengambil referensi dari file style2.css. Jadi di sini saya pisah CSS antara halaman 1 dan halaman 2-nya. Lalu langsung saja kita ke style2.css. Jadi di sini mulai dari yang pertama, yaitu saya menggunakan mengatur style paragraf dengan text indent 20 pixel. Di sini fungsi text indent 20 pixel sendiri, yaitu agar di awal paragraf kita dapat mengatur teks dari kata pertama ini menjadi menjorok, tidak rata dengan teks yang di bawah-bawahnya. Kemudian untuk teks align-nya sendiri kita atur menjadi justify, yang membuat teksnya rata kanan dan kiri, yang membuat tampilannya menjadi terlihat rapi. Kemudian untuk kelas tombol sendiri saya buat margin top dan margin bottomnya 10 pixel supaya membuat jarak antara atas dan bawahnya. Kemudian header box ya kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan di halaman pertama. Yang kedua content box, yang ini juga kurang lebih sama seperti yang pada style.css untuk halaman pertama. Kemudian untuk left boxnya sendiri kurang lebih sama seperti yang berada di halaman pertama, seperti ini, width 65, border style solid, widthnya 2 pixel, align content saya buat left, kemudian overflow-nya scroll jika terdapat konten yang kiranya melebihi space dari kotak ini, kita bisa scroll kontennya di sini seperti yang bisa dilihat di layar, dan pakai padding left 10 pixel. Untuk box kanannya kurang lebih juga sama seperti pada yang halaman pertama tadi, cuma bedanya karena ini cuma satu, jadi saya langsung saja memakai right box saja dengan border size solid dan widthnya 2 pixel. Border width maksud saya. Untuk lebar atau width dari kotak ini sendiri saya pakai 35%. Kemudian untuk footer boxnya kurang lebih sama saja seperti pada yang halaman pertama tadi, seperti ini ya. Baik, kemudian sesuai dengan instruksi pada soalnya, halaman web ini harus dibuat responsif. Jadi di sini saya akan mengetes apakah halaman web ini responsif atau tidak. Baik, seperti itu. Jadi untuk responsivitasnya sendiri di sini saya menggunakan atribut ini, content width, device width, kemudian initial scale 1.0. Baik, mungkin seperti itu saja video kali ini untuk penjelasan dari responsi perbaikan pemrograman web 1 saya yang mendapat soal paket susu. Mungkin bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.